Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam beberapa pekan ke depan, gelombang pengungsi Rohingya diperkirakan akan tiba di perairan Aceh. Jika tidak lekas diantisipasi, maka krisis pengungsi Rohingya dapat menjadi beban permanen di ASEAN. Pihak berwenang dan kelompok hak asasi manusia sedang mempersiapkan kedatangan lebih banyak kapal yang membawa pengungsi Rohingya selama beberapa pekan ke depan. Sebelumnya, 2 kapal dengan lebih dari 200 orang pengungsi Rohingya mendarat di perairan Aceh Besar dan Pidi sepekan terakhir. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan pihaknya sedang memantau setidaknya 2 kapal lain yang dilaporkan berlayar di perairan dekat pantai Indonesia yang berbeda dari 2 kapal yang tiba lebih awal. Nasib pengungsi Rohingya masih akan menjadi pekerjaan rumah para pemimpin ASEAN yang bekerja sama menuntaskan krisis politik dan kemanusiaan sejak militer Myanmar mengkudeta Aung San Suu Kyi usai kemenangan Partai Liga Nasional Demokrasi pada pemilu terakhir. Salah satu kegagalan ASEAN adalah formulasi 5 konsensus yang tidak dijalankan oleh pemerintah militer Myanmar. Sementara tahun depan Indonesia akan memegang keketuaan ASEAN. Diperlukan sikap lebih tegas dan formulasi baru dari pemimpin ASEAN untuk mengatasi krisis pengungsi Rohingya agar tidak menjadi beban permanen di Asia Tenggara. Dari Aceh dan Jakarta, tim Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, dan untuk mengetahui lebih jauh seputar krisis pengungsi Rohingya dan peranan ASEAN, kami telah terhubung dengan Marzuki Darusman, Kepala Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar. Ya, selamat pagi Pak Marzuki. Selamat pagi, Bung. Ya, Pak Marzuki, apa yang bisa Anda sampaikan terkait gelombang pengungsi Rohingya di Aceh, Pak Marzuki? Ini pertama tentu kita tergerak pada spontanitas rakyat Aceh Besar dan Pidi Aceh ya, yang menampung sebagai first responder, sebagai pembantu atau penolong pertama yang sudah beberapa kali tentu sejak 2017 waktu kelompok masyarakat Rohingya melakukan eksodus besar-besaran ke Bangladesh sebagai akibat dari penzaliman oleh rezim militer yang berskala genosida ya. Dan karena itu sudah bisa diperkirakan bahwa akan ada Ya, kita Bapak Marzuki akan mengalir, akan ada Pak Marzuki, Anda masih bersama kami, Pak Marzuki? Ya, terputus ya. Iya. Baik, masih sebentar. Kami bisa lanjutkan Pak Marzuki, seperti apa pandangan Anda terkait gelombang pengungsi di Aceh ini, Pak? Nah, gelombang ini masih akan terus berlangsung karena sudah 5 tahun lebih para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar sebagai akibat dari penzaliman junta militer secara genosida. Dan tujuan pertama ya tentu ke Malaysia atau ke Indonesia. Nah, karena itu antisipasi itu sudah Ya, Bapak Marzuki, tadi apakah Anda masih bersama kami, Bapak? Bapak Marzuki? Ya, sekarang bersambung lagi ya. Ya, Pak Marzuki. Jadi antisipasi itu benar sekali bahwa bisa diperkirakan akan ada gelombang lebih jauh, ya, lebih banyak, dan pemerintah mestinya sudah siap untuk memiliki suatu prosedur yang tetap untuk menampung pengungsi Rohingya ini. Oleh karena ini dilemanya, kita menerima dengan baik, walaupun tujuan dari masyarakat Rohingya itu bukan semata-mata ke Indonesia, tetapi terpaksa melakukan pelarian dari daratan Myanmar.
Dan dengan demikian, kalau ada prosedur tetap, maka lama-lama akan menjadi daya tarik juga bagi pengungsi Myanmar untuk lari ke Indonesia. Ya. Ini memang dilema. Baik. Karena itu sudah perlu segera bahwa Indonesia menjadikan ini suatu proses internasional. Baik, baik Pak Marzuki, tadi Anda menyebutkan pengungsi ini sudah terjadi sekitar 5 tahun begitu ya Pak ya, dan juga isu juga beredar bahwa tidak ada respon dari pemerintah Myanmar begitu terkait dengan krisis pengungsi Rohingya ini. Lalu apa intervensi yang dapat dilakukan Indonesia dan juga ASEAN Pak? Pertama, Indonesia tentu sebagaimana kita ketahui dan tadi disebut bahwa Indonesia akan menjadi ketua ASEAN untuk setahun ke depan mulai 2023. Dan karena itu beban Indonesia sangat dinantikan bagaimana pendekatan Indonesia terhadap penyelesaian masalah Myanmar yang utama sekarang di ASEAN. Pertama, masalah Rohingya ini dalam kaitan dengan terdamparnya di daerah Indonesia, memerlukan Indonesia segera menjadikan ini suatu proses internasional, dan UNHCR sudah memuji Indonesia sebagai pihak pertama, penolong pertama dalam hal menyelamatkan dan menampung para pengungsi Rohingya ini. Yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan harus dilakukan oleh Indonesia adalah mencari solusi jangka panjang, karena pada saat ini tidak mungkin masyarakat Rohingya yang bermukim di Cox's Bazar, Bangladesh sebanyak 1 juta itu serta-merta akan kembali ke Myanmar oleh karena kezaliman yang berkelanjutan yang dilakukan oleh junta militer di sana tidak memungkinkan mereka untuk kembali secara terhormat dan terlindung. Karena itu kembali kepada konsensus 5 butir ya, yang sudah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, Indonesia bersama dengan masyarakat internasional perlu mendorong kembali pelaksanaan 5-point konsensus ini, yang mana mensyaratkan dan menganjurkan bahwa semua pihak yang berkepentingan yang berkonflik duduk untuk berbicara dan berunding untuk solusi jangka panjang Indonesia di Myanmar di masa yang akan datang. Baik. Ini masalah Myanmar tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Ya. Ini persoalan yang panjang sekali, ada sejarahnya, dan ke depan diperkirakan akan cukup alot. Ini kalau junta militer masih ngotot untuk tidak mau mengikuti konsensus yang dia lakukan sendiri bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, untuk sementara itu bagaimana jika Anda melihat peranan Cina dalam kondisi ini, Pak? Peranan Cina sementara ini nampaknya menunggu juga, dan ada kecenderungan Cina untuk mendukung solusi yang sekarang sedang disiapkan oleh junta militer, yaitu pemilihan umum baru pada bulan sekitar Agustus atau September tahun depan. Nah, ini yang menjadi problematik kita, dan ini masalah pertama yang harus dihadapi Indonesia, bagaimana menyikapi masalah pemilu yang sudah pasti akan merupakan pemilu yang tidak sempurna, tidak demokratis, dan sifatnya parsial, oleh karena jumlah wilayah yang dikuasai oleh gerakan demokrasi itu 50% lebih dan lebih besar dari wilayah yang sedang dikuasai oleh junta militer. Jadi bagaimana bisa bahwa pemilihan umum itu sah dan absah adanya? Itu masalah pertama yang harus dihadapi oleh Indonesia, dan peranan Cina dan negara-negara besar perlu diingatkan bahwa solusi pemilihan umum bukanlah solusi yang langgeng, oleh karena tidak akan diakui oleh masyarakat mayoritas Myanmar yang sekarang sedang tertindas. Tidak saja Rohingya, tetapi juga suku-suku lainnya yang sedang mengalami penzaliman oleh militer di sana. Baik, Pak Marzuki, kalau menurut pandangan Anda, apakah Anda masih optimis bahwa ASEAN ini bisa menyelesaikan masalah ini? Kita lihat sudah berlarut-larut ini, Pak. Sudah berlarut-larut, betul. Ini memang cara ASEAN menyelesaikan masalah tidak langsung bisa menghasilkan, ya. Oleh karena memang masalahnya sudah
bertahun-tahun sejak kemerdekaan Myanmar sebetulnya ya, waktu itu namanya. Karena itu barangkali baik bahwa dalam hal ini sudah pasti Indonesia tidak bisa melakukannya sendiri. Dan dengan demikian barangkali baik agar supaya bisa bekerjasama dengan apa yang disebut frontline states, ya, yaitu negara-negara yang berbatasan dengan masalah Myanmar, yaitu Thailand, Laos, Indonesia, dan Malaysia, karena banyaknya pengungsi Rohingya di sana yang sudah merupakan diaspora, dan Indonesia yang sebagaimana kita ketahui sekarang terus-menerus akan menjadi tujuan dari para pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar maupun dari Bangladesh. Nah, karena itu harus ada pendekatan baru, pertama. Kedua, dengan payung Dewan Keamanan, mendorong kerjasama dengan masyarakat internasional, melakukan embargo persenjataan terhadap junta, dan mulai langkah-langkah penuntutan di menekan junta agar mau untuk melaksanakan 5-point konsensus 5 butir, yang antara lain yang terutama adalah membuka jalan di Myanmar untuk langkah-langkah humaniter, perdamaian, dan penghentian dari kekerasan yang selama ini dilakukan oleh junta. Baik, terima kasih Bapak Marzuki Darusman atas waktu Anda. Dan juga kita berharap ya Bayu agar akan ada ketegasan nantinya baik dari Indonesia dan juga ASEAN terhadap para pengungsi